A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, good morning everyone. Good morning everyone. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine. I am fine, thank you. Oke, baik. Ini partisipannya baru 88 ya. Oh, malah turun jadi 86. Ini Miss Tina minta tolong ini sama teman-teman yang belum masuk di Zoom untuk segera masuk di Zoom, dioyak-oyak temen nih. Gitu ya. Oke. Ini senang sekali ya Miss Tina bisa bertemu dengan kalian lagi meskipun hanya lewat Zoom. Ya, karena kondisinya masih pandemi dan yang terkena COVID juga semakin tambah. Nah, oke. Kemarin hari Rabu ya, saya sudah memberi tugas tentang materi baru asking and giving opinion, meminta dan memberi pendapat. Ya, oke. Ini saya share dulu. Sebentar ya, saya share materi dulu. Ditunggu dulu. Kemarin kalau Miss sama Miss Ita belajar tentang praising ya, ungkapan memuji. Ini sama saya satu. Sebentar, ditunggu dulu ya. Ya, sudah kelihatan di layar kalian? Sudah, Bu. Sudah ya. Itu materi yang kemarin tentang asking and giving opinion. Kemarin ada beberapa anak yang memfoto jawabannya dikirim ke saya, tapi jawabannya itu tidak nyambung. Gitu ya. Jadi harusnya kan itu saya minta buat mengisi ungkapan asking dan giving opinion. Nah, asking and giving opinion itu meminta dan memberi pendapat. Ini ya, seperti yang kalian catat kemarin. Kemarin sudah saya minta untuk mencatat ya. Ada what is your opinion? Do you have any comment on this? Do you think it is good? What do you think about? What do you think of? Please give me your opinion. What is your idea? Nah, kalimat yang baru saja saya artikan ini intinya meminta pendapat. Kemarin sudah saya suruh tulis, ada yang belum menuliskah? Sudah, Bu. Ya, insya Allah sudah semua ya, baik. Nah, selain kemarin materi yang saya suruh nulis, ini masih ada lagi sinonimnya untuk meminta pendapat. Nah, titik-titiknya ini bukan dijawab, tapi titik-titiknya ini diisi nama benda atau orang atau apapun itu yang ingin kamu tanyakan pendapatnya. Ya, ini di sinonimnya ada how about, how do you feel, how do you think, give me your comment, do you have any opinion of, do you have any idea, what is your comment, how is your opinion, how about this, how do you like, how was the trip? How do you think of my idea? What are you feeling? What your view on? What is your reaction? What do you like? Do you like that? Do you think is it good? Nah, ini menanyakan pendapat. Yang di sebelah kanan itu giving opinion, memberi pendapat. Ini yang sudah 5 kalimat yang sudah kalian tulis di buku catatan kemarin ya. Ada I think I like it, from my point of view, yes, I think so, I think, in my opinion.
Sinonimnya itu ada yang giving opinion, ada I personally believe. Ya, saya secara pribadi percaya bahwa gitu ya. Nih, I tend to think that, ya menurutku bahwa, it is my comment, ini pendapatku. In my view, menurutku, as far I know, sejauh yang aku tahu, I think that, menurutku bahwa, I personally consider, secara pribadi, pendapatku adalah, in my opinion, ini sama ya, in my opinion, menurut pendapatku, the way I see is that, menurut pandanganku, my comment is, komentarku adalah atau pendapatku adalah gitu ya. Nah, ini ungkapan yang digunakan untuk meminta dan memberi pendapat. Nanti bentuknya itu percakapan, materi asing giving opinion bentuknya percakapan. Ini sudah saya buatkan contoh percakapannya. Silahkan dilihat dulu. Nih ya, kita bahas ya, dibaca. Study these dialogues below. Jadi ada percakapan pertama. There are Andi and Angga. Di situ ada Andi dan Angga. Andi say, hi Angga. Angga say, hi Andi. Angga say, have you heard about violence in senior high school Taruna Palembang? Apakah kamu dengar kejahatan ya di SMA Taruna Palembang? Andi say, yes, I got information on television last night. Ya, saya dapat informasinya di TV tadi malam. Angga say, what is your comment? Angga bilang, bagaimana komentarmu atau bagaimana pendapatmu? Andi bilang, my comment is the senior is very brutal. Komentarku atau menurutku, seniornya itu sangat brutal. Angga bilang, I think so. Menurutku, ya. I hope next time there is no incident about it again and no more seniority again. Saya berharap nanti lain kali tidak ada kejadian seperti itu lagi dan tidak ada senioritas lagi. Oke, dari percakapan ini, mana yang termasuk, which one is belongs to asking for opinion expression? What Dari is your percakapan comment? ini, yang asking for opinion yang mana? What is your comment? Iya, ini what is your comment? That's right. Ini ya. Ini asking opinion. Sebentar, ini kok nggak bisa. Saya tak tahu. Terus yang which one is belongs to giving opinion expression? My comment. Ya, that's right. Good job. Ya, yang my comment. Diperhatikan ya, kalau asking opinionnya itu ada kata komennya, berarti nanti di giving opinionnya juga harus ada kata my comment-nya. Jadi ini antara asking dan giving-nya nyambung. Gitu ya. Oke, next. Percakapan kedua. Please pay attention. Sita is interviewing Mrs. Swati, a botanist. Sita itu sedang wawancara dengan Mrs. Swati, botanis ahli. Ada yang tahu apa itu botanis? Pertanian. Apa? Ada yang tahu apa botanis? Pertanian. Ya, ahli botani ya, atau tanaman, tumbuhan, gitu ya. Sita bilang, hello Mrs. Swati, how are you today? Hello Mrs. Swati, bagaimana kabarmu hari ini? Mrs. Swati bilang, hello Sita, I am fine, thanks. Hello Sita, saya baik, terima kasih.
Sita bilang lagi, may I ask you question? Bolehkah saya tanya? Mrs. Swati say, of course you may. Ya, tentu saja boleh. Sita say, what do you think about your job? Bagaimana pendapatmu tentang jobmu itu? Mrs. Swati say, I think my job is interesting. Menurutku pekerjaanku menarik. Sita say, what do you do as a botanist? Jadi apa yang kamu lakukan sebagai botanis? Mrs. Swati say, as a botanist, I make scientific studies of wild plants. Sebagai botanis, jadi saya membuat ini ya, scientific studies, pembelajaran tentang tanaman liar. Sita say, wow, that is really interesting. Sita bilang, wow, sangat menarik sekali. Oke, based on the dialogue, which one is belong to asking opinion expression? Yang termasuk ungkapan meminta pendapat dari percakapan kedua, itu yang mana? Your job. What? What do you think about your job? Iya, what do you think? Ini ya, ini asking. Ini kurang yuk. Next, which one belongs to giving opinion? I think my job is interesting. Yeah, I think my job is interesting. That's right. Oke, diperhatikan ya, karena ini askingnya what do you think, ada kata think-nya, maka nanti di giving-nya juga harus ada kata think-nya. Jadi antara asking dan giving sama, gitu ya. Sama dengan yang percakapan pertama tadi. Di sini asking-nya ada kata komennya, di giving-nya juga ada kata komennya. Gitu ya. Jadi titenannya gampang. Misal di sini what is your opinion? Nanti giving-nya apa? Misal gini. Nih, misalnya ada A tanya ya, what is your opinion about my new haircut? Ini asking-nya. Nanti giving-nya di sini kata kuncinya ada kata apa? I think, atau my comment, atau yang lainnya. Dilihat. Ini what is your opinion? Jadi nanti giving-nya yang mana? Yang harus ada ininya, in my opinion, gitu ya. Jadi titenannya mudah. Nah, ini kan bagaimana pendapatmu tentang potongan rambut baru saya? Ini kan ada opinion-nya. Nih, asking-nya. Nanti di giving-nya itu juga harus ada kata opinion-nya. In my opinion, gitu ya, menurut pendapatku, your hair is beautiful. Ini ya. It's sweet with your face. Nih, jadi menurut pendapatku, rambutmu indah, cocok dengan wajahmu, gitu ya. Yang diingat-ingat karena nanti biasanya kamu diminta untuk melengkapi percakapan. Jadi titenannya misal di sini titik-titik gini, nanti soalnya seperti ini ya. Titik-titik. Nah, dilihat giving-nya ini apa? Oh, opinion. Berarti ini isinya what is your opinion? Tapi kalau di sini isinya nanti I think ini
I think, berarti nanti pertanyaannya pakai aslinya pakai ungkapan yang what do you think? Gini ya. Kalau nanti giving-nya itu my comment, ini ya, my comment, ini nanti pertanyaannya atau asking opinion-nya juga ada kata komennya. What is your comment? Ini ya, sudah paham? Sudah ya, tahu ya? Ya, oke. Ada pertanyaan? Any question? Tidak? Oke, baik. Saya lanjutkan. Sekarang nih, let's we discuss together. Nah, ini ada soal. Ada soal ya, dilihat percakapan pertama. Kita langsung ke latihan soalnya saja. Oke, karena nanti juga ada tugas buat kalian ya, setelah ini. Oke. Please pay attention for conversation 1 ya. There are teacher and Yasinta. Oke, diperhatikan ada percakapan antara guru dan Yasinta. The teacher say, have you finished writing one paragraph about your holiday? Can you show it to me? Guru bilang, apakah kamu sudah selesai menulis satu paragraf tentang liburanmu? Bisakah kamu menunjukkannya padaku? Yasinta say, I have finished my paragraph, sir. What do you think? Saya sudah menyelesaikan tugasku, Pak. Bagaimana pendapat Anda? Teacher bilang titik-titik. Yasinta, thank you for your good opinion. Terima kasih untuk pendapatnya yang bagus. The correct expression, nih ya, correct expression to complete nih. Ada kata complete, berarti kamu suruh melengkapi. Ungkapan yang benar untuk melengkapi percakapan di atas. Ini kan Yasinta nanya what do you think? Berarti ini asking for opinion. Dilihat pilihannya. A, you can add some more pictures here. A, kamu bisa menambahkan gambar di sini. B, I think this paragraph is excellent. Menurutku paragraf ini sangat bagus. C, don't make this kind of writing again. Jangan menulis seperti ini lagi. D, I don't think I like this thing. Saya rasa saya tidak menyukai paragrafmu ini. Jawabannya yang benar yang mana ini? B. I think this Iya, yang excellent. B ya. I think. Dilihat, di sini kan pertanyaannya ada kata think. Maka jawabannya juga harus ada kata think-nya. Ya, next. Percakapan kedua. Ada Juliana dan Rianti. Juliana, Ria, titik-titik of the cake I make. Ria, titik-titik kue yang saya buat. Rianti bilang, I think it's really delicious. I love it. Menurutku ini sangat enak. Ini dilihat ada kata I think-nya. Juliana, yes. The correct expression to complete the dialogue is, ini ada tanda tanya, berarti asking for opinion. Jawabannya yang A. iya, what do you think? Ini ya. Bukan what do you make atau I think atau in my opinion. Next. Percakapan ketiga. Ada ini Brad Pitt ya. Brad Pitt. Titik-titik about my presentation about the pilot project. Titik-titik tentang presentasiku. Angelina say, in my opinion, it's amazing. But I think you should prove more fact and evidence to ensure the audience sees. Brad Pitt say, thank you so much for your opinion. Dilihat ya, ini kata kuncinya. Kamu nggak harus tahu semua kalimatnya.
Nggak harus tahu semua artinya. Kata kuncinya ada di sini. In my opinion. Berarti di sini jawabannya ini What is ada your tanda tanya. opinion? What A. is your Yang opinion? A. iya, yang what is your opinion? Nih. Kamu harus tahu semua artinya nggak ini? Enggak. Nggak perlu. Yang penting kamu tahu kata kuncinya. Oh, ini ada in my opinion. Berarti yang ini asking for opinion, gitu ya. Nomor 4. Ada Habib and Dava. Dava, what is your opinion about our new English teacher? Do you think she is really smart? Habib, yes. Kata kuncinya percakapan 4 yang mana? Yang Opinion. what is your opinion? Jadi nanti jawabannya yes. I think so. I don't think so. I don't think I like him. Atau in my opinion she is not too smart. D. Iya, yang D. Kenapa? Karena nih tadi loh kata kuncinya ada opinion. Berarti kamu jawabnya juga harus ada kata opinionnya. Gitu ya. Next. Percakapan kelima. Ada Alma and Sasa. Alma can cat eat fruit and vegetable. Sasa bilang I don't think so. I don't think so itu apa? Menurutku tidak Begitu. seperti itu. Kemarin udah ya, ada ya, catat ya. Udah tak suruh nyatet ya. What do you think? Nah, kalau seperti ini, kamu harus tahu artinya, Nek, seperti ini. Ini kata kuncinya susah, nggak ada, harus tahu bahasa Indonesianya. Di sini ada kata cat. Cat itu apa? Kucing. Kucing. Eat, Makan. makan. Fruit, Buah. buah. Vegetable, Sayur. sayur. Titik-titik, kucing makan buah dan sayur. Sasa bilang, I don't think so. Menurutku tidak seperti itu. Jadi ini isinya pertanyaannya apa? Apakah menurutmu? Yang mana? Apakah menurutmu itu yang what do you think? What is your opinion? Do you think atau does he think? What do you think? Iya, yang do you think. Iya. Do you think cat eat fruit and vegetable? Apakah menurutmu kucing makan buah dan sayur? I don't think so. Menurutku tidak. Ya, ini beda dengan yang what is your opinion atau what do you think. Ini langsung kata kerja bantu do. Ya. Next, oke. Nah, ini tugas yang kalian kerjakan kemarin ya, sangat mudah, tapi masih ada anak yang salah mengerjakan. Complete the dialogue below with suitable word in the box. Jadi kamu diminta ini ada kata complete itu melengkapi percakapan di bawah ini dengan kata yang sudah disediakan di dalam box. Ada I think tadi apa bahasa Indonesianya? Menurutku. I think bahasa Indonesianya ada yang tahu? I think Menurut pendapatku. iya, menurut pendapatku. Kalau what do you think? Bagaimana pendapatmu? Iya, apa pendapatmu? Ada Nia dan Rani ya. Nia titik-titik about dancing the traditional dance. Ini kalimat tanya. Titik-titik tentang tari tradisional. Isinya yang mana ini? Nia. Iya, what do you think? Ya. Isinya what do you think? Terus Rani berarti jawabannya I think. I think. iya, I think. Benar semua ya? Ada yang salah? Nah, ini I think. Jadi ini Nia tanya apa tuh ini?
Bagaimana pendapatmu tentang tari tradisional? Tanya ke Rani nih ya. Rani bilang, I think menurutku tari tradisional itu hal yang menarik. Next. Yang kedua ada Omri dan Vika. Titik-titik upon climbing a mountain for a recreation. Isinya apa ini? What do you think? Iya, What what do you Do you think? think? What do you think? Tanya apa itu, Umri? Bagaimana atau apa pendapatmu tentang climbing a mountain? Pemanjat gunung. Iya, memanjat gunung untuk rekreasi. Terus Vika bilang, titik-titik climbing a mountain is dangerous thing. Memanjat gunung itu hal yang berbahaya ya. I think. Ada yang salah? Saya zoom ya. Hampir bisa sering gurunya. Benar semua ya? Saya benar enggak? Ya, silahkan dinilai yang benar semua. Dapat 100. Dapat 100. Ya, oke, baik. Ini untuk Ya, Zoom ya. latihannya. Saya. Tugasnya habis ini saya share di Tak tutup loh. grup paralel kelas 8 ya. Nanti Google Form. Silakan dikerjakan sebelum jam 2. Gitu ya. Habis setelah ini nanti saya share tugas Google Form ya. Di situ sudah ada pertanyaannya. Nah, nanti ada juga kamu saya minta buat untuk membuat percakapan juga. Nanti diisi semua. Silahkan diklik terakhir kata kirim sebelum jam 2. Nanti saya cek yang ngerjain setelah jam 2, berarti itu saya hitung telat. Nanti nilainya juga beda. Gitu ya. Ini untuk materi asking, giving, and opinion. Ada yang ditanyakan? Tidak ya? Oke, Miss Tina review sebentar. Yang termasuk ungkapan asking opinion, tadi apa saja? Atau saya What do panggil you namanya ya? Think. Yang termasuk asking opinion apa saja? What do you think? What do you think? Oke, next. Do you What think? your opinion? Ya, what is your opinion? Good. Do you think? Ada lagi? Ya, zoom ya. Do you have any comment on this? Ya, what is your comment? Atau do you have any comment on this? Nah, itu termasuk asking opinion. Sekarang yang giving opinion. Ungkapannya apa saja? I think. I think. I think. Oke, next. I think so. In my opinion. I think so. Kalau sebentar. Kalau I don't think so tadi artinya menurutku tidak seperti itu. Kalau I think so bahasa Indonesianya apa? I think so. Menurutku seperti itu. I think so bahasa Indonesianya menurutku begitu gitu ya. Ya seperti itu gitu. I think so. Ya menurutku seperti itu gitu ya. Oke, itu ungkapan giving opinion. Ada I think, ada in my opinion, ada my comment, ada I think so, ada I don't think so, ada from point of view. Gitu ya. Ini untuk materi hari ini sampai ini dulu. Gampang ya? Gampang ya? Ya. Ya, Gampang. Nakima, kenapa Nakima? Ada pertanyaan? Nakima? Enggak, Bu. Kepencet doang, Bu. Oh, kepencet. Oke, baik. Ya, nanti ketika ngerjain soalnya Miss Tina, tadi titenannya kalau pertanyaannya asking-nya what do you think, berarti nanti giving-nya itu ada kata I think. Kalau asking-nya what is your opinion, berarti nanti giving-nya ada kata opinion. Ya, kalau pertanyaannya ada what is your comment,
Berarti giving-nya nanti my comment is. Gitu ya. Ya. Oke, baik. Because time up, I think that's all for today. Thank you for your attention. We will meet again for next week ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah ini ada Waalaikumsalam. hafal Quran, hadis, dan akidah. Ditunggu dulu ya Pak Agusnya. See you. Master ya. Cek enam banget cek. Mustahil. Tenang. Tadi kan langsung ganti. No, tadi ganti. Sering kapten no. Ya. Nama yang nggak ikut Zoom. Cocok. Apa tentu itu boleh. Oke, corona dulu. Aduh. Rate. Alay. Alay tinggu. Alay. Tuh. Dirimu yang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Baik. Pak. Ya. Iki piye to? Monitor kelas 8. Ya, mari kita lanjutkan untuk masalah mat. Ya, kemarin yang sudah ngerjakan itu sudah lumayan banyak, tapi ada beberapa yang belum mengerjakan untuk tugas yang kemarin. Ya, itu tolong dikerjakan. Yang tugas yang pertama. Nanti diselesaikan dulu yang tugas pertama, yang belum mengerjakan, ya, tolong nanti dikerjakan. Kurang dikit, kurang berapa orang gitu, Dok. Ya. Besok lagi kalau ada tugas segera dikerjakan, jangan sampai apa? Sampai 1 sampai 6 hari baru kirim. Ya. Tapi untuk yang pertama saya terima, saya maafkan nggak apa-apa. Ya. Ya. Sekarang kita lanjutkan. Halo. Halo. Dalam Pak. Ya. Masih dengar semua? Masih. Ya. Ya, tolong diperhatikan. Kita lanjutkan untuk materi yang selanjutnya. Ya. Kemarin kita sudah sampai kepada mat apa? Mat far'i. Ya, mat tobi kan sudah kemarin. Mat tobi ada 2, mat asli sama mat far'i. Ya, mat far'i cabangnya ada berapa kemarin? Ya? Cabangnya ada berapa? Cabangnya ada berapa? Mat far'i cabangnya ada berapa? Ini enggak bisa kelihatan semua ya. 14. Cuman 1 tok. Oh ya. Cabangnya ada berapa? Om Haris, Mas Haris, 8E, Mas Haris, Rian, ada berapa? Mas Rian ada berapa cabangnya? 14. 14. Nah, sekarang kita lanjutkan. Yang pertama adalah mat iwat. Jelas? Mat iwat. Mat iwat. Mas Hanif 8C. Mas Hanif. Nah, gitu dong. Layarnya dibuka gitu loh. Biar jelas. Yang lainnya layarnya dibuka semuanya. Mbak Kaila. Mbak Kaila. Mbak Kaila, Mbak Nakima. Ya, Nakima. Tiara Putri. Ayo. Ya. Sekarang kita lihat yaitu masalah mat iwat. Bukunya disiapkan. Coba dibuka LKS halaman 4. Ya. Kemarin kalian sudah memberi contoh daripada mat iwat. Ya. Contohnya misalnya apa? Basiron. Basiron. Dibaca apa? Basiro. Jadi dinasahkan atau difatkahkan. Karena apa?
Karena iwat sendiri itu artinya, mat itu kan artinya memanjangkan, sedangkan iwat artinya adalah pengganti. Ya, iwat artinya pengganti. Jadi menurut istilah mat iwat itu ya artinya mat yang terjadi karena ada tanda wakof pada lafal yang berharokat fatain. Ya, atau tanda wakof. Tanda wakof itu apa? Tanda pemberhentian di dalam membaca Al-Quran. Paham? Tanda wakof itu tanda pemberhentian di dalam membaca Al-Quran. Ya kemungkinan nafasnya nggak nyampe berhenti. Tempat berhentinya juga ada. Terus tidak semua tanda wakof itu berhenti semua enggak. Ya. Yang berarti misalnya apa? Misalnya mat lah, misalnya tanda wakof lazim. Ya, misalnya apa? Ada wakof lazim, berhenti seperti di Al-Quran ayat kemudian kata ada huruf mim kecil. Ada huruf mim kecil. Ya. Misalnya apa? Mat iwat. Ini sudah saya kasih sebentar ya. Basi ron ya. Basiron kan bacanya ron karena apa? Fathah tanwin ini menjadi basiro ya. Panjangnya berapa? Panjangnya dalam membaca ronnya ini iwat ron tanwin menjadi nasab atau menjadi fathah cara membacanya ya. Basiro. Berapa panjangnya ro? Tulisannya basiron, tapi dibaca basiro. Basiron dibaca basiro. Ya. Cara bacanya berapa? Dibaca sepanjang atau panjangnya. Cara baca panjang bacaannya. Panjang bacaan itu 1 alif. Paham? Bacaan 1 alif. Basiro. Jangan basiro. Enggak boleh. Ya. Kalau 1 alif itu sama dengan 2 harokat. Paham? 1 alif itu sama dengan 2 harokat. Basiro. Ya. Atau basiro. Seperti bacaan apa? Seperti bacaan mat asli. Atau seperti bacaan mat to bi. Ya. Jadi pengertiannya apa? Misalnya tadi di dalam basiro di sini ada tanda huruf wakof. Misalnya tanda huruf wakof apa? Mim kecil. Paham? Ada huruf wakof mim kecil. Jadi bacanya harus berhenti. Atau pada akhir ayat. Ya. Ini ada tanda wakof. Ini harus berhenti, wakof lazim. Jelas. Mat artinya panjang, iwat artinya pengganti. Istilahnya apa? Mat iwat itu artinya adalah mat yang terjadi karena wakof pada akhir ayat atau pada pertengahan bacaan atau tanda wakof. Ya. Tanda wakofnya di mana? Pada lafal yang berharokat tanwin. Ya. Cara membacanya dengan apa? Dengan dinasabkan, maksudnya nasab itu adalah fathah, nasab. Fathah,
harokatnya dinasabkan. Ya. Fathah. Kalau fatain, ini tadi dari fatain ya. Fatain itu tanwin. Tanwin kemudian dinasabkan menjadi fathah. Ini tanwin dinasabkan menjadi fathah. Sudah jelas? Sudah terima belum? Dapat terima apa enggak? Ya, dibaca dari tanwin dibaca nasab, tanwin dibaca fathah, ya, karena ada tanda wakof. Wakof lazim, wakof mu'anaqah, wakof wasal. Ya, banyak sekali tanda-tanda wakof itu. Kemarin kan sudah di kelas 1, kelas 7. Tanda wakof macam-macamnya. Ya. Jelas? Ada yang belum paham? Ya. Ada yang belum paham? Kalau ini kan bacaannya pendek, basiron. Tapi setelah ada tanda wakof ini, ronnya menjadi fathah dan dibaca panjang. Jelas enggak? Jelas. Ya. Basiron pendek. Karena ada tanda wakof, misalnya tanda wakofnya tanda wakof lazim, mim kecil, atau tanda wakofnya masal, ada tanda wakaf begini, lam kecil, ada tanda wakaf begini, ya enggak? Ada tanda wakaf titik 3. Ini ayat titik 3, ini ayat titik 3. Ini tanda wakaf mu'anaqah. Ya. Apabila ada ayat yang pada akhir katanya itu ada huruf harokatnya fatain dan bertemu dengan tanda wakof, ya, misalnya basiron, karena ada tanda wakof maka diganti fathah tanwinnya diganti fathah. Jelas? Dan cara membacanya dipanjangkan, jangan basiro, enggak, basiro. Kalau ini kan ron, ada tanda wakof, menjadi tanwinnya menjadi fathah atau dinasabkan basiro. Jelas? Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Pertanyaan enggak? Misalnya contohnya seperti kamu lihat. Tuh, yang pertama basiro. Ya enggak? Itu dibaca basiro. Rohiman itu dibaca rohima. Mubinan itu dibaca mubina. Jelas? Paham enggak? Ya. Jadi mat iwat saya ulangi lagi. Jadi penjelasannya atau kesimpulannya mat iwat itu adalah yang pada mulanya ada harokat tanwin bertemu dengan atau ada wakofnya, kemudian tanwinnya berubah menjadi fathah. Jelas? Raffi jelas enggak? Kok sepaneng men? Jelas. Raffi 8D. Mas Raffi jelas enggak? Sudah paham belum? Jelas, Pak. Tenan? Sudah paham? Ya. Sing kayak tenanan serius tenanan kuwi paham orang loh. Sudah bisa terima? Ya. Sururon. Dibaca sururo. Banyak lagi. Sururon. Dibaca sururo. Ya.
Ini dibaca sururo. Ya. Paham? Ron, ro. Mungkin ini tanda wakofnya jelas. Misalnya tanda wakof lam, cil. Ya. Sururon. Karena ada tanda wakof, maka ronnya berubah menjadi fathah. Paham? Kalau udah jelas, ada pertanyaan? Tidak. Mas Atsal, sudah jelas belum Mas Atsal? Mas Atsal apa di? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah. Pun jelas dereng, Mas Atsal. Ampun. Sampun. Mbak Linda Dwi, ada pertanyaan? Jadi supaya lebih mudah mengingat, nanti setelah pelajaran itu kamu baca lagi. Jangan keburu main-main, dibaca lagi, dipelajari lagi, nanti kamu akan mudah mengingat. Ya. Sehingga tidak lupa. Besok kalau ada pertanyaan apa Mat Iwat itu langsung kelingan. Masalahnya apa? Bar sinau, bar dijelaske, kamu pelajari lagi. Jelas? Ya. Kalau sudah jelas kita lanjutkan. Yang kedua yaitu matlin. Ya. Yaitu matlin. Matlin menurut bahasa mat artinya apa kemarin? Memanjangkan. Ya. Memanjangkan. Lin artinya apa? Lunak. Ya, itu menurut bahasa. Kemudian matlin itu apa? Memanjangkan dan lunak. Pada istilahnya apa? Istilahnya apabila ada huruf wawu mati atau wawu sukun. Apabila ada huruf wawu mati atau ya mati. Mati ini disebut atau sukun. Mati sukun. Mati sukun apa enggak? Sukun itu apa? Huruf mati. Kok makanan piye to? Sukun itu apa? Ya, apabila ada ya. Apabila ada wawu mati atau ya mati sukun, sebelumnya ada huruf berharokat. Di sini ada huruf apa? Misalnya berharokat fathah misalnya. Paham? Apabila ada huruf mati, wawu sukun atau ya sukun, sebelumnya ada huruf berharokat. Jelas? Berharokat itu jelas enggak? Huruf sebelumnya berharokat fathah. Maka cara membacanya, ya, cara bacanya adalah matlin dengan lunak. Lin artinya lunak atau lembut. Misalnya contohnya apa? Ada huruf wawu mati atau ya sukun sebelumnya ada huruf berharokat fathah. Misalnya apa? Khauf. Wawu mati. Jelas? Wawu mati. Sebelumnya ada huruf kha berharokat fathah. Misalnya khaufi. Jelas? Khaufi. Lalu dibaca apa? Dibaca khauf. Dipanjangkan. Ya. Bacanya apa? Dipanjangkan. Misalnya khaufi dibaca khauf. Ya. Karena apa? Ada harokat fathah bertemu dengan wawu mati atau wawu sukun. Khauf. Ini bisa dibaca panjangnya khauf. Ini bisa dibaca 4. Bisa dibaca 2, 4 atau 6. Nama apa?
kat. Kalau 6 harokat bisa dibaca khauf atau khauf. Panjang lagi khauf. 6 harokat, 2 harokat boleh, 4 harokat boleh, 6 harokat boleh. Kalau 2 harokat sama dengan berapa alif? Berapa alif? Kalau 2 harokat 1 alif. Kalau 4 harokat berapa alif? 2 alif. 2. Ini 1 alif. Ini 2 alif. Kalau 6 harokat? 3 alif. Jelas? Paham? Nah, kamu boleh membaca dengan cara khauf. Boleh. Atau khauf. Atau dipanjangkan lagi. Boleh. Jelas? Masalah Matlin? Jelas belum? Paham? Paham? Ya. Untuk itu tolong supaya lebih paham lagi, nanti setelah pelajaran kalian baca lagi. Kalian cek contoh-contohnya, misal-misalnya itu kamu cek semuanya. Ya. Sudah jelas? Ya. Untuk sementara, untuk hari ini belum ada tugas. Nanti kita selesaikan yang selanjutnya, nanti baru ada tugas. Jelas? Materinya kita selesaikan kalian, pertemuan mendatang, baru ada tugas. Yang jelas ini tugasnya udah barsinau ini terus kowe dolan sesuk lali neh. Tapi nek kowe gelem belajar neh, diwaca tok lah raketan ping pindho apa ping 3. Ya, nanti kamu akan paham, mudah mengingatnya. Kalau ada soal, oh matlit itu apa? Matiwat itu apa? Nanti kamu mudah mengingatnya. Kalau mau belajar lagi loh, setelah pelajaran loh. Paham? Ya, saya kira untuk materi hari ini itu dulu masalah matlin sama matiwat. Kita selesaikan materi yang berikutnya, pertemuan yang akan mendatang, kemudian baru ada tugas. Ya. Setelah ini apa pelajarannya? Akidah akhlak. Oh, akidah akhlak. Yaudah, saya kira untuk hari ini cukup. Sekian dulu. Mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu yang manfaat dan mudah untuk memahaminya, berguna bagi kalian semua. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Engkau ibu, Bahasa Inggris sembarang berbunti. tapi kadang enggak. Enggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan baca basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat yang di rumah? Alhamdulillah sehat. Sehat, Pak. Ah, kemarin kita umat Islam mengadakan kegiatan yaitu sholat Idul Adha dan berkorban. Kalian berkorban enggak? Sebagian ada yang berkorban. Ya. Karena besok korban ya hewan yang kita sembelih itu nanti akan menuntun kita ketika melewati jembatan Sirat. Maka berkorbanlah dengan korban yang terbaik. Kita mulai pelajaran materi kita yaitu sampai pada keistimewaan Al-Quran. Yang sebelumnya kita sudah membicarakan, kita sudah belajar tentang pengertian Al-Quran, kemudian sejarah kodifikasi Al-Quran, atau pemeliharaan dan pengumpulan Al-Quran. Yaitu yang sudah mengumpulkan tugas, ada yang saya betulkan, itu kalian sudah mengerjakan, sudah betul, sudah bagus, cuma kurang benar, nah, maka saya benarkan. Kemudian kita ke materi. Setelah sejarah, kemudian isi pokok ajaran Al-Quran ya. Isi pokoknya dulu. Isi pokok ajaran Al-Quran. Nah, Al-Quran yang kita baca sebetulnya isinya apa toh? Isi pokok ajaran Al-Quran di halaman 5 yang paling atas. Itu isinya Al-Quran yang pertama yaitu membicarakan masalah akidah. Apa itu akidah? Akidah itu apa? Tak hapus dulu ya. Isi pokok ajaran Al-Quran yang pertama membicarakan tentang Cetok ora? Kameranya kurang dulu ya, Mbak. Ya, wes kita ya. Kita separuh. Ini istirahat separuh. Yang pertama membicarakan tentang akidah. Akidah itu apa? Yaitu tentang keyakinan. Dasar keyakinan kita tentang ketauhidan, yaitu apa? Memahaesakan Allah. Itu isi Al-Quran yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu tentang ibadah. Apa itu? Yaitu cara kita
mengikuti ajaran Allah. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Yaitu tentang bagaimana cara kita sholat. Itu ada ketentuannya, ada cara-caranya kita sholat. Itu mahdhah. Kemudian puasa. Bagaimana cara kita melaksanakan ibadah puasa. Kemudian ada ibadah haji. Nah, itu ada aturannya semua, itu namanya ibadah mahdhah. Kemudian yang ghairu mahdhah, berarti yang semuanya tidak ada tata caranya, tinggal niat kita untuk melaksanakannya. Contoh, yaitu berderma, bersedekah, melakukan kebaikan-kebaikan tanpa syarat. Ya, mau memberi pada seseorang itu termasuk ibadah, tapi nggak usah pakai syarat. Mau ngasih, ngasih aja. Mau beri satu, beri saja. Nggak usah pakai syarat apapun. Nggak perlu di media sosial. Itu nanti menjadikan apa? Kita menjadi Riak. sombong, ya kan? Mau berbuat baik kok dadak diketok-ketok ke. Jadi sombong enggak? Seperti beberapa hari kemarin ya, itu tentang selebritis yang melakukan ibadah kurban. Nah, ibadah kurban. Kemudian sampai di media sosial dan sebagainya itu ada pro dan kontra, sesama selebritis saja pro dan kontra. Mau berbuat baik dadak diketok-ketoke, dadak diundang wartawan dan sebagainya. Nah, jadi kalau kamu melakukan perbuatan baik, udah lakukan saja, nggak perlu tok kandak-kandake. Itu tentang ibadah. Termasuk sholat. Sholat dadak ngenteni disuruh, ora usah. Sholat saja. Zoom termasuk ibadah, menuntut ilmu, ada nilainya ini, menuntut ilmu. Sudah disuruh oleh guru kamu jam 7 sudah persiapan, 7:30 sudah masuk Zoom, udah laksanakan saja. Tidak usah nunggu dijabri gurunya. Misalkan contoh, Mas Aziz, ayo segera masuk Zoom. Anda belum ada di daftar partisipasi. Lah misalnya seperti itu, nggak perlu disuruh-suruh. Kalau sudah sadar diri, laksanakan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu masalah sejarah. Sejarah atau apa? Tareh. Menceritakan tentang apa ini sejarah? Orang-orang masa lalu. Orang-orang masa lalu, tempo lalu. Sejak Nabi Muhammad sampai sebelum Nabi Muhammad. Ya. Ini tentang sejarah. Baik itu sejarah orang-orang soleh, tentang nabi, tentang orang-orang kafir, kemudian setelahnya orang sejarah itu kita bisa ngambil hikmah pelajaran dari sejarah tersebut. Bahkan di antara surat dalam Al-Quran ada salah satu judul ya, nama surat yang tidak ada kaitannya dengan seorang nabi dan rasul. Siapa itu? Ada yang tahu? Luqman. Tapi namanya diabadikan oleh Allah. Siapa? Luqman. Iya, Luqman. Luqman. Ini berarti menceritakan sejarah. Luqman itu bukan nabi, bukan rasul. Itu manusia biasa, bahkan mantan budak itu. Tapi kata-katanya penuh dengan hikmah, mengajarkan pada anaknya tentang siapa Tuhannya, kemudian berbuat baik pada orang tuanya. Nah, itu sejarah yang baik. Kita bisa mengambil pelajarannya. Nah, itu Luqman.
Kemudian yang keempat adalah tentang muamalah. Apa itu muamalah? Yaitu hubungan antara sesama manusia. Sesama manusia. Ya, sama manusia. Kita kan tidak mungkin tinggal sendiri. Kita tidak hidup sendiri. Tetapi kita hidup berdampingan dengan orang lain yang saling membutuhkan. Tolong menolong, jual beli dan sebagainya. Nah, ini tentang muamalah. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan apa yang harus kita lakukan sebagai manusia individu terhadap makhluk yang lain. Kemudian yang kelima tentang sains. Apa itu sains? Sains. Pengetahuan. Jadi ilmu yang sebelumnya baru terkuak, misalkan di hari ini, tetapi di dalam Al-Quran sudah disebutkan semuanya. Bahkan banyak ilmuwan yang kemudian masuk Islam. Gara-gara apa? Semuanya sudah disebutkan sebelum orang itu menemukan sebuah pengetahuan. Contoh tentang alam semesta. Allah sudah menceritakan bagaimana alam semesta itu. Bahkan terbentuknya prosesnya bagaimana sudah digambarkan di dalam Al-Quran. Kemudian tentang perkembangan manusia. Itu sudah disebutkan juga. Sampai di dalam organ tubuh kita ada apa saja sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Pengetahuan itu. Baik yang ada di bumi, darat, laut, udara, bahkan luar angkasa. Sudah dijelaskan oleh Allah. Bagi orang-orang yang mau berpikir. Kemudian yang keenam, yaitu masalah akhlak. Apa itu akhlak? Tingkah laku, perbuatan, kebiasaan. Sudah dijelaskan akhlak yang baik seperti apa. Kita manusia supaya nanti pada akhirnya, titik akhirnya, yaitu kepengen masuk surga, harus mempunyai ini dulu. Akhlak yang baik. Akhlak yang baik contohnya seperti apa? Yaitu ketika kamu dan orang tua, apa yang harus kamu lakukan terhadap orang tua? Bagaimana kamu berakhlak baik pada guru kamu? Akhlak yang baik kepada teman-temanmu seperti apa? Nah, itu disebutkan semua oleh Allah di dalam Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya yang ketujuh, yaitu tentang hukum. Hukum. Ya. Baik itu hukum pidana yang meliputi tentang di dalam Al-Quran juga disebutkan orang yang melakukan kesalahan ketika kalian dijahati ya. Itu sebenarnya kalau mau balas boleh, diperbolehkan. Tetapi khawatir nanti ketika kamu membalas, apakah bisa berbuat adil? Sama, tidak. Ketika itu kamu membalas harusnya berbuat sama, persis. Tetapi khawatir kamu tidak bisa berbuat kejahatan yang sama, membalas maksudnya. Maka
Islam mengajarkan lebih baik apa? Memaafkan. Meskipun ada hukumnya itu. Menghilangkan nyawa itu ada hukumannya. Mencuri ada hukumannya. Dan sebagainya. Ya, itu isi tentang Al-Qur'an. Menurut ilmuwan ternyata di antara 1 2 3 4 5 6 7 Al-Qur'an itu 40%-nya yaitu isinya nomor 1, 2, 3, 4, 6, dan 7. Sisanya 60% yaitu tentang pengetahuan. Itu orang-orang pintar setelah melakukan penelitian, Al-Quran itu ternyata 40% itu isinya tentang akidah, ibadah, sejarah, muamalah, akhlak, dan hukum. Dan 60% itu tentang pengetahuan. Nah, orang-orang pintar sudah melakukan penelitian bahwasanya Al-Quran itu memang tidak pernah menyesatkan. Bahkan membawa keberuntungan, orang yang tidak tahu menjadi tahu tentang kehidupan di dunia. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Mau tanya, Pak. Ya. Luqman itu sebelum zamannya Nabi Muhammad atau sesudah Nabi Muhammad, Pak? Apa-apa? Luqman itu sebelum Nabi Muhammad atau sesudah Nabi Muhammad? Sebelum Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad itu menceritakan Luqman itu loh. Menceritakan Luqman. Ya. Nanti silakan dibuka di di Google itu ada. Udah itu dulu atau cari di buku pengetahuan. Lanjut ya. Kemudian tentang keistimewaan Al-Qur'an, Mengapa toh kita harus mempelajari Al-Qur'an? Al-Qur'an itu berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Baik kitab-kitab sebelum Al-Qur'an maupun kitab-kitab selain dari agama Islam. Nomor 1 yaitu keistimewaannya apa? Al-Quran adalah meringkas dari seluruh kitab-kitab Allah, yaitu ada kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Ya, ringkasan dari kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Kitab Taurat diturunkan pada Nabi siapa? Kitab Taurat diturunkan pada Nabi Musa. Nabi Musa. Ratusan anak hanya satu yang jawab ya. Kemudian lanjut Nabi, kalau Zabur Daud. Dan Injil Nabi Isa. Nah, 3 kitab ini yang diturunkan kepada masing-masing umatnya pada waktu itu. Oke, Pak. Oleh Allah, kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, meringkas jadi satu isi dari kitab tersebut. Maka kembali yaitu tentang rukun iman yang ketiga, mengimani, meyakini adanya kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah berarti bukan hanya Al-Quran saja. Kitab-kitab Allah apa? Yaitu ada 4. 1, 2, 3, 4. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Itu wajib kita ketahui. Tapi diamalkan hanya 1. Apa itu? Yaitu Al-Quran. Misalkan kalau suatu saat kita mau belajar Taurat, boleh enggak? Kita mau belajar kitab Zabur, boleh enggak? Boleh.
Kita mau belajar kitab Injil boleh enggak? Ya wis membaca rasa belajar. Boleh enggak? Nah, 3 kitab ini, Taurat, Zabur, Injil, pertanyaannya, apakah masih ada? Apakah ada jaminan kalau itu asli? Hah? Kita 3 kitab ini sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Misalkan ada orang ngaku masih membawa kitab Zabur. Misalkan kamu menjadi seorang cendekiawan misalkan. Suatu saat ya. Orang yang melakukan penelitian. Nah, pinjam saja, dibaca isinya tentang apa. Kalau memahaesakan Allah, misalkan yaitu kitab Zabur tadi isinya tentang memahaesakan Allah, yaitu tidak ada Tuhan selain Allah, kemungkinan besar itu adalah kitab yang masih asli. Tapi kitab Taurat, Zabur, Injil ini memang ada, tapi digunakan oleh non-muslim. Isinya, tapi isinya sudah bukan asli lagi. Isinya itu sudah tidak mengenalkan Tuhannya Allah lagi, bukan. Seperti kitab Injil yang kita ketahuilah, Injil. Injil sekarang itu siapa yang memakai? Kristen dan Katolik. Nah, non-muslim yaitu Kristiani. Ya, atau Kristen. Yang memakai mereka. Tapi isinya apakah memahasucikan Allah? Apakah tentang ketauhidan? Apakah nabinya itu juga Nabi Muhammad? Tidak. Ya, isinya Tuhannya sudah bukan Allah lagi. Gitu loh. Nah, ini berarti sudah ada penyelewengan. Jadi saya katakan, misalkan suatu saat ada kitab Taurat, Zabur, Injil, ada yang ngaku ini ada kitab yang asli, baca saja, dilihat apa benar ini kitab yang asli. Gitu loh. Tapi konon katanya kitab Injil yang asli, benar-benar asli, tulisan dari Barnabas. Siapa itu Barnabas? Barnabas itu salah satu muridnya Nabi Isa yang setia. Apa yang dikatakan oleh Nabi Isa itu ditulis seperti sebuah hadis. Ditulis semua. Dan isinya itu tentang ajaran kepada Allah. Dan juga memberi isyarat bahwasanya akan ada datang Nabi yang terakhir namanya Ahmad. Itu kitab Barnabas. Konon katanya disembunyikan di gereja. Konon katanya, wallahu a'lam. Sampai sekarang yang belum terbukti. Belum ada yang mencoba untuk mencarinya. Nah, namun apabila itu sampai terkuak, ya, akhirnya menjadi gegerlah dunia. Nah, itu ya keistimewaan Al-Quran yang pertama, yaitu ringkasan dari kitab-kitab sebelumnya. Kitab sebelumnya yaitu hanya 3. Jadi selain ini tidak ada yang benar. Kemudian yang kedua, Al-Quran sebagai pembenar dan saksi terhadap kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelumnya. Ini ada kaitannya dengan tadi yang nomor 1. Jadi dibenarkan semua. Meskipun mungkin nabi yang lain diberi kitab, tetapi tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Mungkin. Tapi hanya kita ketahui, yang kita imani hanya ada 4 kitab ini. Jadi kitab Taurat, Zabur, Injil tadi sudah musnah dan hanya berlaku pada saat itu juga. Ya. Hanya saat itu juga, setelah itu selesai. Kemudian yang ketiga,
Al-Quran diturunkan bukan untuk kaum tertentu, melainkan sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia di dunia. Jadi Al-Quran itu memang kitab sucinya umat Islam. Tetapi sejatinya kitab Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk umat seluruh manusia di dunia. Ini di dalam surat Al-An'am ayat 92 yang artinya, dan ini Al-Quran kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura atau Mekah dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Berarti kalau siapapun yang mau membaca Al-Quran, ya, mempelajari Al-Quran, insya Allah tidak akan sesat. Dan yang keempat, membaca Al-Quran merupakan ibadah. Karena apa? Al-Quran itu mendatangkan nilai pahala. Nilai pahala. Seperti kita sudah pelajari di kelas 7 kemarin, Al-Quran, satu huruf Al-Quran nilainya berapa? Satu huruf Al-Quran nilainya berapa? 10 pahala. 10 kebaikan. Jadi dikatakan alif lam mim itu tidak 3 huruf, tapi maksudnya bukan nilai alif lam mim itu nilainya tidak satu rangkaian 10 pahala, tapi satu huruf itu nilainya 30 kebaikan. Ya nek dipengke wae. Tadi malam kamu belajar atau membaca Al-Quran sudah dapat berapa ayat? Satu huruf kalikan 10. Satu huruf dikalikan 10. Nah, nanti dicoba. Ya, misalkan nanti malam kamu membaca dapat 2 halaman. Wis bar kuwi itungan enek pirang huruf pingno 10. Nah, berarti kalau kita sebagai umat Islam mencari pahala mudah enggak? Mudah sekali. Hanya membaca Al-Quran sudah dapat pahala loh. Jadi itu hanya bukan sekedar kitab diturunkan pada umat manusia sekedar dibaca biar tahu, bukan, tapi ternyata mendatangkan nilai pahala. Kemudian yang kelima, Al-Quran mengangkat derajat umat Islam. Yang keenam, Al-Quran merupakan obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Obat, menjadi obat. Yang ketujuh, kemurnian Al-Quran terjaga sejak diturunkan sampai detik ini. Al-Quran mempunyai sifat yang asli, tidak pernah tergantikan, tidak pernah berubah sepanjang masa sampai hari kiamat. Orang pernah berubah. Karena Allah SWT telah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Contoh seperti ini, kamu masuk SMI Takmirul Islam, alhamdulillah, termasuk kamu juga sudah menjaga Al-Quran. Ya, tidak akan mungkin berubah. Tidak terasa sudah 30 menit. Ini dulu. Sudah selesai. Masih 8, 9, dan 10. Nanti sampai rumah dibaca ya. Sampai rumah dibaca ya. Padahal sudah di rumah ya. Ada, mau tugas? Enggak usah, Pak. Lah kenapa? Ya kita selesaikan dulu ya. Kalau sudah selesai, nanti tugas gitu dulu ya. Ya, Pak. Oke.
Intinya kamu dibaca sih, angger gelem maca ya. Dibaca 8, 9, 10 dan halaman 7 sampai terakhir. Paham? Tugasnya itu saja. Paham? Paham ya? Paham, Pak. Oke. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.